Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah pelepasan akan segera kita mulai. Namun sebelumnya akan diawali beberapa sambutan. Yang pertama, pembacaan riwayat dari Bapak Pransitipiu, dilanjutkan sambutan dari keluarga oleh Bapak David Itipiu. Yang kedua, sambutan dari GPIB Jemaat Marturia yang akan disampaikan oleh Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Marturia, Bapak Penatua Alex Loloang. Dan yang ketiga atau terakhir akan diadakan pelepasan dari keluarga ke dinas yang akan dipandu oleh dari kantor kedinasan. Terima kasih. Kita akan masuk ibadah, kita bersaat teduh. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi. Ibu Mariana. Oh ya. Ibu Mariana. Ya. Oh. Sambutan dulu. Sambutan dulu ya. Mohon maaf, sambutan kami persilakan Pak David. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terlalu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan di setiap harinya, bahwasanya pada sampai hari ini, sampai detik ini kita dapat berkumpul bersama dengan tidak kurang dari suatu apapun. Sebentar saya akan membacakan riwayat dari papa saya. Nama Franz Elias Niko Hitipeu, menikah dengan Maya Ariesta Bungkar dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, saya sendiri, David Petrus Nicholas Hitipeu, yang sudah menikah dengan Melati Deskaverin Boru Sitompul, dan dikaruniai seorang putra bernama Efraim Lukas Dimitri Hitipeu. Yang kedua, Laudri Denis Christmas Hitipeu. Dan yang ketiga, Feren Agatha Sevanya Hitipeu. Saya mengucap syukur untuk hari yang berbahagia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan juga baik dari keluarga, dari rekan-rekan kantor, baik rekan-rekan papa saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di mana sampai saat ini baik dari keluarga dan rekan-rekan papa yang sudah memberikan dukungan dan semangat dari semasa papa masih ada sampai di saat terakhir. Dan juga saya mohonkan maaf apabila semasa hidup papa mungkin ada perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan semasa hidup papa, baik itu untuk keluarga, rekan-rekan kantor, dan juga rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Shalom, khususnya keluarga kekasih kami yang berduka cita, jemaat
bersama rekan-rekan tempat almarhum bekerja, bersama seluruh keluarga dan saudara yang hadir pada hari ini dan yang mengikuti ibadah melalui live streaming yang kami adakan dan lakukan pada hari ini. Saya mewakili jemaat. Dan pada hari kemarin kami mendengar berita, khususnya dari istri saya, karena handphone saya pas lagi dicas dan saya lagi juga dalam keadaan sibuk, memberitakan ada informasi Bapak Hitipio yang kami sapa dengan selalu kalau bertemu memakai nama Fam atau marga, Pak Hitipio sedang dirawat dan keadaan gawat. Saya coba menghubungi, tapi puji Tuhan dari rekan-rekan PHM dan para majelis juga sudah mendapat informasi, sakit kita doakan. Tapi selang berapa lama, saya ditelepon lagi dan diberitahu bahwa rekan pelayanan kami, Bapak yang saya sebut dengan hormat almarhum Bapak Frans Elias Niko Hitopio telah dipanggil Tuhan. Bayangkan hanya dalam selisih tidak sampai 1 jam. Kami terkejut. Tetapi bagian itulah yang disampaikan oleh pelayan firman kemarin. Berharga di mata Tuhan orang yang percaya padanya. Saya melihat di balik rancangan Tuhan, almarhum tidak diproses begitu lama. Karena bagi orang percaya, Tuhan sudah menyediakan tempat di ladangnya. Bapak Ibu jemaat kekasih, kurang lebih 14 tahun yang lalu, kami sama-sama diteguhkan di sini tempatnya. Sebagai majelis, sebagai penatua. Akhirnya beliau dalam rangkaian tugas di mana tempat, tapi beliau selalu memberitahukan, bahkan kadang-kadang mengundang jemaat dan kami untuk mengikuti kemauan almarhum saat beliau bertugas di mana itu? Di Nusa Kambangan. Kami ke sana semua, walaupun prosesinya begitu berat, tapi di balik itu seperti kata anaknya tadi, putranya David, kami bersyukur. Beliau selalu menyerahkan dan mengingat bahwa di dalam tugas dia mempunyai itikat ora et labora, ora et labora, berdoa dan bekerja. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa sampai tadi seluruh jemaat, baik yang ada di lingkungan GPIB Jemaat Marturia maupun tempat pelayanan kami, baik di Jakarta maupun yang sudah pindah tempat. Karena memang sebagian besar yang bertugas di lapas, yang tinggal di jemaat sini, mereka itu adalah jemaat transisi. Tetapi mereka mempunyai kesan yang terbaik. Makanya sampai tadi baik Pak Pendeta maupun rekan-rekan PHM dan majelis mendapat kontak, tolong buka live streaming, tolong bicara sama Ibu Maya. Tapi kan kita tidak mungkin, karena beliau juga dalam keadaan duka. Inilah yang mau saya sampaikan kepada seluruh yang hadir maupun dalam live stream dan Zoom. Beliau betul-betul melayani Tuhan dengan penuh sukacita iman. Dan itu dilakukan juga dalam tugas pekerjaannya sehari-hari sampai predikat yang tertinggi. Kami bangga, Tuhan bangga akan apa yang sudah beliau lakukan. Dan ini berharap dapat meneladani anak-anak maupun cucunya. Sekali lagi atas nama jemaat baik yang ada dan masih di sini dan sudah pindah, ikut merasakan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga Ibu Maya. Kami ikut merasakan duka cita keluarga, anak dan cucu. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan satu dari keluarga Pendeta Yakob. Silakan.
Adakah? Oh ya, Pendeta Paat Yakob. Silakan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kekasih Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih dalam kesempatan yang begitu berharga. Majelis Jemaat GPIB Marturia memberikan kesempatan untuk saya memberikan kata hati di dalam sambutan ini. Yang pertama pasti bersyukur kepada Allah, karena kami boleh dipertemukan dalam pelayanan selama saya menjadi KMJ di GPIB Maranatha Subang 4 tahun, hampir 10 bulan. Kekasih kita ini menjadi sekretaris PHMJ dalam 2 periode, dan bagi kami keluarga, karena waktu itu juga memang di Maranatha Subang tidak ada karyawan, belum ada karyawan dalam jemaat yang terkategori masih kecil, hanya 96 kakak, tetapi sangat berharga sekali bagi saya kehadiran Penatua Bapak, kami biasa memanggilnya Bung Frans. Itu tidak ada karyawan, dialah yang mengatasi dan menghandle segala sesuatu dalam tanggung jawab untuk kelangsungan pelayanan. Dan bisa dibayangkan bahwa hari liburnya itu full untuk melakukan pelayanan bersama, ya dia yang handle, saya gaptek lah begitu, untuk membuat warta jemaat dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada hal-hal yang begitu urgent, karena memang bekerja beberapa waktu kemudian pekerjaan sambil studi itu di Jakarta, mengambil kalau tidak salah S2-nya. Jadi hubungan yang begitu intim di dalam Kristus, betul-betul persaudaraan itu dirasakan bersama juga. Saya tidak tahu apakah hadir atau tidak, tetapi komunikasi kami sekalipun sudah berjauhan, bahkan beliau juga pindah atau mutasi ke berbagai tempat karena tugas dan tanggung jawab, juga majelis jemaat ataupun jemaat yang sudah berpindah tetapi tetap menjalin hubungan. Jadi memang janjinya hari Sabtu sebelum keberangkatan ke Mamuju itu akan ke pastori di Menara Kasih, karena kami sudah dekat di Bekasi. Beliau yang meminta istri untuk menghubungi saya, kalau tidak mutasi kita jumpa untuk berdoa bersama. Tetapi Sabtu itu dia dikatakan melalui WA, "Mom, kami nggak jadi karena Frans sakit, kurang sehat. Dukung doa." Ya, apalagi juga persiapan mau ke Mamuju. Hanya memberikan spirit kepada beliau, khususnya buat Ibu Maya, Mama David saya biasa panggil. Dan kemudian mungkin itu waktu Tuhan, bukan mungkin, yang pasti. Menjelang waktu Tuhan untuknya, saya ditelepon dari Papua. Kami juga dekat, yang mengatakan bahwa, "Mam, tolong Frans kritis, bantu dalam doa." Sementara kita juga bicara, tidak lama ada telepon dan coba lihat, ternyata Tuhan mau menunjukkan betapa hidup dan kehidupannya yang sudah dia baktikan lewat pengabdian untuk menunjukkan kehadiran Tuhan. Bukan saja memberkati hidup dan kehidupannya, tetapi juga lewat pengabdiannya mau menunjukkan di dalam tuntunan Tuhan
dia mendapatkan hal yang terbaik untuk juga menyatakan karya bakti yang terbaik semampu yang ia beri. Dan tentunya bukan saja semua kita, lebih lagi bagi istri, buat Papa El dan juga istri bersama juga Lodri dan Seva, sesuatu yang berat kita rasakan. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa peristiwa kematian di dalam Tuhan adalah peristiwa iman. Dan peristiwa iman itu berbicara tentang iman, bicara hubungan kita dengan Tuhan yang tidak terputuskan. Karena itu tetaplah melihat Tuhan, dan melalui peristiwa ini justru iman kita ditantang, diuji untuk menunjukkan bahwa kita percaya bahwa hidup dan kehidupannya sudah bersama dengan Tuhan, Sang Pemilik, yang juga akan tetap menyatakan kasih setianya yang mendatangkan kebaikan buat istri dan juga anak-anak, cucu, bahkan kita semua yang saling mengasihi di dalam Tuhan. Oleh karena itu juga tetap kuatkan iman dan pengharapan kepada Tuhan yang menjamin kehidupan, kekal kehidupan bersama dengan Dia. Bukan saja nanti, tapi kini dan di sini. Dan biarlah kita memakamkan nanti jenazahnya dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Serta sangat berterima kasih untuk GPIB Marturia yang selalu ada juga dalam kebersamaan bersama dengan keluarga semasa almarhum ada. Dan biarlah kesempatan yang masih berlanjut juga tetap ditunjukkan. Tuhan yang menyertai jemaat ini, juga Tuhan yang disaksikan tetap menyertai keluarga dalam pendampingan di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Rocky Karinda dan juga semua jemaat serta majelis jemaat. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk beribadah. Kita bersaat teduh. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, khususnya keluarga besar Bapak Franz Elias Niko Hitipeu, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan Allah dan memuliakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini. Karena perbuatannya yang ajaib, yang telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan sorgawi, saudara, sahabat, orang tua yang kekasih, Bapak Franz Elias Niko Hitipeu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 37A, bait yang pertama, Batu Karang yang Teguh. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Boleh
Dipersilakan duduk. Jemaat dan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita untuk menghadapi berbagai hal yang membuat kita bersedih dan juga untuk menghadapi berbagai situasi di mana kita tidak mampu untuk menjawabnya, tetapi ada firman Tuhan yang membuat kita mampu melangkah. Mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Pertama-tama kami mengucap syukur bahwa hidup kami selalu dalam naungan Tuhan. Dan sekarang ini kami melihat kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak mengerti akan kehidupan maupun kematian. Tetapi kami mohon ya Bapa, agar kasih dan hikmat Allah dalam Roh Kudus-Mu menyertai kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, khususnya bagi keluarga besar HTPU Wungkar. Agar kami yang tidak mengerti ini diberikan kekuatan tetapi sekaligus pengharapan yang tidak pernah putus. Ya Bapa, curahan Roh Kudus-Mu melingkupi kami dan tempat ini bahkan keluarga. Dan berfirmanlah bagi kami yang sangat-sangat tergantung pada firman-Mu untuk kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab. Kita membaca dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan bagi keluarga dan bagi kita semua. Masih dalam perikop, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya bagi keluarga besar HTPU Wungkar, Ibu Maya, David, Laudri, dan juga Seva, Ibu Melati, Borusi Tompul, dan juga Efraim HTPU, adalah keluarga yang saat ini berhadapan dengan pergumulan terberat yang akan dihadapi oleh semua manusia. Apa yang kita lihat dalam peristiwa sekarang bukanlah peristiwa yang tidak pernah terjadi atau yang akan terjadi hanya pada sebagian orang. Tetapi ini adalah peristiwa dari setiap manusia yang hidup dan lahir di dunia. Ini juga yang dikatakan dalam Alkitab, baik dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 yang mengawali seluruh pemberitaan firman, manusia sudah diperingatkan bahwa dia yang hidup
akan mati. Dan ini menjadi pergumulan besar bagi kita dari sejak Alkitab ditulis sampai saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini membuat orang yang ada di sekitarnya bersedih. Kalau kita yang ada di sekitarnya bersedih, apalagi keluarga yang mengalami, pasti sangat-sangat bersedih. Bahkan keluarga kalau kita tanya bagaimana kesedihannya itu, tidak mampu dia ungkapkan. Hanya air mata yang keluar dan juga kata-kata pertanyaan. Jemaat Tuhan, itulah realitas yang harus kita hadapi. Saya berbicara di sini karena kita semua adalah manusia yang harus siap sedia pada suatu waktu berhadapan dengan realitas yang tidak seorang pun di dunia bisa menghentikannya. Dan itulah yang membuat kita duduk bersama di sini, bahwa kita sama-sama yakin apa yang kita tidak bisa hadapi akan kita hadapi bersama-sama. Bukankah itu satu hal yang luar biasa, bahwa tidak ada yang meninggalkan satu dengan yang lain untuk menghadapinya sendiri? Karena kita tahu kita akan menghadapinya, maka mari kita hadapi bersama-sama. Saya mau mengatakan bahwa di dalam bacaan kita, ayat 15 sampai dengan 17 dan 18 yang kita baca tadi adalah juga semangat yang sama. Dalam perikop pujilah Tuhan hai jiwaku, dia mengatakan memuji Tuhan hai jiwaku bukan karena tidak ada tantangan atau pergumulan hidup di dalamnya, tapi karena dia tahu bahwa jiwanya itu akan berakhir, tetapi berakhir itu dengan tujuan yang tepat. Makanya dia mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena apa? Karena dia yang ada tidak pernah akan meninggalkan. Kita mungkin merasa bahwa kita ditinggalkan satu dengan yang lain, tapi ada satu yang tidak pernah meninggalkan. Dan itulah yang membuat kita bersekutu bersama-sama. Karena kita berjumpa, kita juga punya satu yang sama, yaitu Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Ada satu hal yang di ayat 17 mengatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kata ini tidak muncul begitu saja, tetapi didahului oleh ayat 15 dan 16 yang mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya. Sebelum kita bicara soal waktu, saya mengajak kita bicara soal angin. Bapak Ibu, angin itu kita rasakan tapi tidak kita lihat. Sama seperti kesedihan. Kesedihan itu kita rasakan tapi tidak mudah untuk kita ungkapkan. Peristiwa kehidupan manusia tergantung pada apa yang kita tidak lihat, tetapi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sangat mempengaruhi perasaan kita, sangat mempengaruhi pikiran kita, sangat mempengaruhi tubuh kita, bahkan sangat mempengaruhi masa depan kita. Oleh apa? Oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan ini bukan tidak ada. Ada sesuatu yang lebih lagi dari yang tidak kelihatan itu. Bahwa ternyata dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Allah Bapa, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Alkitab mempunyai satu hal yang tidak terdapat di tempat lain. Ketika mampu mengatakan kepada manusia bahwa Allah yang tidak kelihatan itu tetap ada dan hadir. Sehingga pada akhirnya dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu diungkapkan yang tidak kelihatan itu siapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dosa manusia membuat manusia binasa, tetapi atas kuasa Allah tidak berhenti di situ.
tidak berhenti pada kebinasaan, tetapi hidup yang kekal. Oleh siapa? Karena manusia percaya. Bapak Ibu, tidak ditulis dalam Alkitab karena manusia memiliki kekuatan, karena manusia memiliki ketakutan. Tidak, karena manusia memiliki memiliki kekayaan, karena manusia memiliki kebijaksanaan, karena manusia memiliki kehormatan. Tidak, tapi dikatakan siapa yang percaya. Oleh sebab itu, kalau kita baca dalam Mazmur, kita akan mengerti ketika Allah bilang selama-lamanya. Kenapa selama-lamanya? Karena siapapun yang percaya, termasuk orang yang sedih sekalipun, orang yang tidak mengerti dan tidak punya jawaban sekalipun dalam hidupnya tentang peristiwa yang ia alami, tapi kalau dia percaya, dia selamat. Ini hal yang luar biasa. Allah tidak menyuruh kita untuk berhenti menangis. Allah tidak menyuruh kita untuk berhenti sedih. Allah tidak menyuruh kita untuk berhenti marah kalau kita berhadapan dengan peristiwa yang tidak kita ketahui. Allah tidak menyuruh kita untuk lari atau meninggalkan dia. Allah bilang percaya. Jadi bagi keluarga, kesedihan itu adalah hal yang wajar. Menangis adalah hal yang wajar. Kehilangan seseorang lalu kita merasa sedih, itu hal yang patut juga dilaksanakan oleh manusia. Karena kesedihan itu bagian dari kita bersyukur bahwa orang yang diberikan Tuhan adalah orang yang sangat berarti dalam hidup kita. Itu adalah ungkapan yang tidak bisa kita jelaskan, tetapi hanya kita bisa mengerti bahwa keluarga sangat-sangat hidup dalam kasih sayang karena mereka meneteskan air mata. Kita tidak bisa jawab, tapi dengan air mata yang menetes kita bisa mengerti mereka sangat kehilangan atas orang yang sangat mereka kasihi. Saya jadi ingat ada satu lagu, walaupun saya tidak terlalu hafal. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tadi pendeta juga sudah mengucapkannya. Walau kadang saya cuma dengar awalnya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, melewati yang mudah dimengerti, melewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, bacaan kita, Alkitab sudah berbicara soal waktu. Adapun hari-harinya seperti rumput. Lalu dikatakan, tapi kasih setia Tuhan selama-lamanya. Kasih selama-lamanya kalau dalam bahasa aslinya berarti bahwa tidak terputus, tidak berhenti, tidak hilang, tidak lenyap, tidak sirna. Ada kedukaan ada kesedihan ada, tetapi kedukaan dan kesedihan tidak pernah bisa mengalahkan kasih Tuhan. Kalau saya tadi katakan sama Ibu Maya kami pagi-pagi tadi jam 6 ada di sini. Ibu Maya masih di peti bersama dengan Odi tadi ya. Lalu kemudian saya katakan, Ibu Maya, kita tidak bisa mengalahkan kesedihan dan tidak bisa untuk mengatakan tidak sedih. Tetapi mari kita sama-sama ingat, dan itu juga dialami oleh semua orang termasuk saya, bahwa kesedihan kita tidak pernah lebih besar dari kasih Allah. Kesedihan kita tidak pernah mengalahkan kasih Allah. Kesedihan kita tidak pernah membuat bahwa berkat Allah itu akan berhenti di kesedihan kita. Tetapi kesedihan kita menunjukkan bahwa kita mampu untuk melewati masa-masa sulit ini karena kita punya Allah yang berkuasa. Bahkan dalam Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 dia mengatakan begini kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, bahwa itulah janji yang Tuhan berikan. Dan itu nyata dalam Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit. Kalau kita percaya kepada Kristus Yesus yang mati dan bangkit, maka kehidupan kita tidak berhenti pada kesedihan dan kematian.
Upah dosa adalah maut, tetapi siapa yang percaya kepada Kristus akan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita menyatakan itulah puji syukur yang harus kita pelihara dan kita jaga. Karena apa? Kita tahu sekarang bahwa kesedihan yang kita alami tidak pernah lebih besar dari kasih karunia dan berkat yang telah Allah persiapkan bagi kita yang mampu melewati segala pergumulan hidup ini bersama dengan Tuhan. Kenapa harus mampu? Karena Alkitab mengatakan tidak pernah ada pencobaan yang melebihi kemampuan dari manusia. Bapak, Ibu, dan saya dan keluarga yang saat ini melihat pergumulan hidup yang berat, maut, tentu saja merasa sedih. Ibu Maya, David, Laudri, juga Seva, juga Ibu Melati, dan juga cucu Efraim. Hari-hari yang kita lewati saat ini adalah hari-hari yang akan berbeda dari seterusnya. Kalian akan bangun dan pergi beristirahat setelah bekerja dengan salah seorang yang kalian akan sangat kasihi, yaitu Bapak Franz Elias Hitipeu, Niko Hitipeu, yang sudah tidak bersama-sama lagi dalam keluarga. Oleh sebab itu, kekuatan daripada kita haruslah bersandar pada Kristus, Sang Pemilik dan Pencipta manusia. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Kami tidak bisa mengatakan apa-apa lagi selain bahwa kekuatan yang dulu pernah dialami oleh semua orang yang berhadapan dengan maut, yaitu kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu juga yang telah melewatkan kita semua, itu juga yang menjadi bekal bagi keluarga. Tadi Ibu Pendeta, terima kasih, Ibu Pendeta Pak Yakob sudah mengatakan, itu bekal bagi keluarga, bahwa kekuatan satu-satunya hanya datang dari Allah. Dan itu tidak dibicarakan oleh satu orang manusia, tetapi seluruh umat yang percaya telah mengalaminya dan mengatakan kekuatan satu-satunya hanya datang dari Allah. Saya jadi ingat juga satu lagu yang berjudul Kekuatan di Hidupku. Bapak Ibu pernah ya? Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus yang pernah tinggalkanku setia kepadamu. Itu adalah lagu yang mengungkapkan pada kita semua satu kekuatan yang nyata, bahwa kekuatan di hidupku hanya ada dalam Yesus. Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak mampu kita lewati. Satu berita yang penuh sukacita ketika Allah mengatakan sampai selama-lamanya dan tidak pernah berhenti. Itu juga kalau kita baca dalam Alkitab. Bapak Hitipeu, saya katakan, tidak kemana-mana. Bapak Hitipeu ada di sorga. Dan kita tahu itu. Beliau sudah mendahului kita dengan penuh sukacita bersama dengan Bapanya di sorga. Kita sekarang, Ibu Maya, anak-anak dan menantu dan cucu, kita sekarang juga mempersiapkan diri. Sebab orang yang kita kasihi, kita sudah tahu tempatnya di mana, maka kita juga bersiap supaya kita ada sama-sama dengan orang yang kita kasihi itu di tempat yang sama. Itulah tugas kita sekarang. Beliau sudah duluan mempersiapkan tempat. Begitu kan kata Yesus, aku pergi untuk mempersiapkan tempat. Jika di dunia ini Pak Hitipeu mempersiapkan tempat bagi keluarga bersama dengan Bapaknya, pasti dia juga sudah kasih tahu, Bapak, keluargaku ada di dunia dan mereka akan menempati juga di tempat yang sama. Saya juga berpikir seperti itu. Kalau Allah kita adalah Allah yang Bapa yang bisa bercakap dengan umatnya, maka hal itu juga yang harus kita ingat. Memang berita ini datang di tengah kedukaan, tetapi berita ini adalah berita sukacita. Kata Yesus, Dia pergi untuk menyediakan tempat. Siapa dia? Orang-orang yang kita kasihi. Mereka sudah pernah melihat tempatnya. Dan bukankah Lazarus juga mengatakan demikian? Dalam cerita tentang Lazarus yang sudah ada di sorga, lalu dia melihat ada orang yang tidak bisa masuk, lalu orang yang tidak masuk sorga itu bilang, bagaimana saya menyediakan tempat? Mereka sudah tahu di dunia itu. Mereka harus mempersiapkan diri supaya tempatnya ada di sorga. Dalam Injil mengatakan seperti itu. Kita bersyukur kiranya kasih setia Tuhan menyertai keluarga.
Keluarga dibimbing dan dikuatkan, bersandar pada Yesus. Seperti lagu tadi, kekuatan di hidupku hanyalah pada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang sudah mengalahkan maut dan bangkit. Dan orang-orang yang kita kasihi, mereka memiliki tempat di sorga. Itulah tempat juga kita bersama akan pergi. Kita bersedih di sini, tetapi sedih itu tidak akan pernah mengalahkan sukacita ketika kita akan bersama-sama dengan seluruh umat Allah berada di sorga. Demikian juga kesedihan pada saat ini keluarga. Mari kita bangkit, melihat ke depan. Walaupun hari-hari besok akan berbeda, tetapi perbedaan itu adalah karena kita tahu bahwa tempat kita ada di sorga. Orang yang saya kasihi sudah berada di sana. Saya tahu tempatnya, saya tahu dia berada di mana, dan saya tahu dia betapa sukacitanya dia ada di sorga. Oleh sebab itu, keluarga juga, khususnya Ibu Maya, yang walaupun dengan berita tiba-tiba, pasti ada rasa jengkel, pasti ada rasa. Kalau Tuhan mau panggil, apakah tidak ada cara yang lain, yang lebih enak? Tetapi kita tidak bisa menjelaskan itu. Masing-masing orang akan berhadapan dengan langkahnya untuk melihat peristiwa hidupnya. Tetapi sekarang, Ibu Maya dan anak-anak dan cucu dan menantu mau dikatakan bahwa langkah kaki Ibu Maya dan anak-anak tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Telah dituntun Tuhan, dan Tuhan akan membuka pintu berkat dan kasih karunia yang menguatkan, menyelamatkan, bahkan menganugerahkan segala kasih karunia yang selalu dibutuhkan oleh keluarga tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan waktu yang terbaik itu tujuannya cuma satu, damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah juga menyertai Ibu Maya. Kekuatan Allah dalam Roh Kudus memberikan pengharapan yang tidak pernah putus, dan juga kasih karunia yang menguatkan, melindungi, dan memberikan penghiburan yang sejati hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang tua yang kita kasih telah mengabdi bagi bangsa dan negara, dan pengabdiannya itu membuat kita semua yang mendengar kisahnya menjadi bangga. Betapa bangganya kita atas Bapak ITPU yang telah mengabdi di bangsa ini melalui dinas di mana beliau bertugas, yang juga telah menjadi berkat bagi banyak orang, membina orang supaya menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah. Dan kita sekarang melihat, kita mengantar bersama-sama seorang bapak, seorang putra negara yang terbaik, yang telah mengabdi bagi bangsanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati keluarga dan kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kita menghayati kasih Allah yang telah melingkupi kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang mengambil kehidupan. Terpujilah nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Saat teduh selesai. Bila sangkakala menggegap dan zaman berganti, yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tersebut, pada saat itu aku pun senang. Bila dibacakan, kami memberikan kesempatan bagi keluarga untuk mempersembahkan puji-pujian.
Shalom. Ini merupakan salah satu lagu kesukaan dari Papa. Judulnya Apapun yang Terjadi. Kemudian dari keluarga besar Wungkar ingin memberikan puji-pujian, kami persilahkan. Bila kau izinkan. Ayo. 3, 2, 1. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti. Saya minta jemaat ikut menyanyikan lagu ini untuk memberikan kekuatan buat keluarga. Dan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, sebagaimana puji-pujian disampaikan oleh keluarga kepadamu, itulah inti iman kami pada saat ini, bahwa kami akan berhadapan dengan segala peristiwa di dunia ini, tetapi kami yakin Kristus ada bersama dengan kami, termasuk ketika kami berhadapan dengan maut sekalipun. Demikian juga kami yakin bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Kadang bersuka, kadang bersedih, tetapi semuanya itu demi kebaikan Tuhan bagi hidup kami, supaya kami semakin mengenal Tuhan dan semakin bersandar padamu, karena Engkau mempersiapkan dan membuka berbagai pintu-pintu berkat di hadapan kami, yang membuat hidup kami tidak berakhir pada kesedihan, tetapi melangkah memasuki kasih karunia Allah yang berlimpah, penuh damai, penuh sukacita, dan perlindungan yang kekal, bahkan hidup yang abadi, sebagaimana yang telah Engkau firmankan bagi kami di hari ini. Ya Bapa, karena itu ya Bapa, kami datang kepadamu bersama-sama dengan keluarga besar HTPU Wungkar dalam pergumulan yang berat berhadapan dengan maut. Orang tua, bapa, suami, saudara, handai tolan yang kekasih, yang kami sebut dengan hormat Bapak Franz Elias Niko HTPU, kami sebut sebagai pelayan dalam kebersamaan kami melayani di gerejamu, sebagai penatua Franz Elias Niko HTPU. Dia telah menyelesaikan tugas-tugas yang Kau berikan
bagi dia untuk dia pertanggungjawabkan di hadapan-Mu, bahwa Engkau telah memanggil dia yang telah menyelesaikan tugas. Meskipun kami tidak mengerti bagaimana Tuhan memanggilnya, tetapi kami melihat bahwa tugas-tugas telah selesai dilaksanakan. Merawat keluarga, menjaga istri dan anak-anak dan cucu dan menantu, bahkan menjaga orang lain, bahkan mengabdi bagi bangsa dan negara. Pada Dinas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Direktur Kamtib, tugas-tugas yang mulia telah Tuhan berikan, dan beliau telah melaksanakan dengan sangat baik di hadapan kami semua dan di hadapan Allah. Karena itu ya Bapa, kuatkan kami, khususnya keluarga. Kiranya Roh Kudus menyertai, melindungi, menguatkan, meneguhkan hati dan beri penghiburan bagi Ibu Maya Wungkar, bagi David Petrus Nikolas Sitipeu, bagi Laudri Denis Krismos Sitipeu, bagi Feren Agatha Zevanya Hitipeu, bagi Melati Deska Perin Boru Sitompul, istri dari Pak David, dan Efraim Lukas Dimitri Hitipeu, cucu dari keluarga ini. Ibu Maya Hitipeu Wungkar, Engkau berkati ya Bapa sebagai istri. Ini pergumulan yang tidak mudah, tetapi tangan Tuhan kiranya menopang, dan kami yakin Allah tidak membiarkan keluarga ini jatuh. Tetapi Allah akan menguatkan, meneguhkan, melindungi, mengangkat mereka dari jurang yang dalam kesedihan ini, mengangkat mereka untuk sampai lagi ke permukaan di mana kehidupan yang terus Tuhan anugerahkan, sehingga Ibu Maya dan anak-anak, menantu dan cucu akan berjalan tegak kembali dalam kekuatan dan kasih Allah yang berkelimpahan. Demikian juga ya Bapa, Engkau akan menuntun mereka dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang telah Engkau janjikan, bahwa apa yang mereka hadapi tidak akan melebihi dari kekuatan mereka. Ya Bapa di sorga, seluruh pengharapan kami dan kekuatan kami bersumber daripada-Mu. Roh Kudus menyertai keluarga besar ini. Roh Kudus membimbing dan mengasihi mereka, karena mereka dan kami semua yakin, rasa duka dan kesedihan ini tidak akan mengalahkan kasih karunia dan berkat Allah yang Allah persiapkan dalam kehidupan, yaitu keselamatan yang kekal. Berkati keluarga ya Bapa, berkati mereka setiap saat dari sekarang dan seterusnya hanya dalam tangan pengasihan bimbingan Tuhan Yesus Kristus saja, yang sudah mengalahkan maut, bangkit dan menebus dosa kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi seluruh keluarga besar sanak saudara Handai Tolan yang telah datang dan bersama-sama saling menopang, saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bahkan jemaat-jemaat di mana gereja-gereja Bapak Hitipeu mengabdi dalam pelayanan juga saling mendukung dan menopang. Kehadiran pendeta-pendeta pada saat ini juga menunjukkan kasih Allah yang besar melalui para pelayan Tuhan yang menopang kehidupan keluarga. Kami bersyukur ya Bapa, karena begitu banyak kekuatan yang Engkau berikan. Kekuatan dari kami hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur karena rekan-rekan sekerja dalam kedinasan juga hadir dan menopang sejak semula dari kemarin sampai saat ini. Baik pimpinan maupun rekan-rekan sekerja, semuanya telah datang mendukung kami, termasuk khususnya keluarga, dalam keadaan yang sekarang diberikan kekuatan melalui setiap orang yang hadir. Kami bersyukur bahwa Allah nyata tidak meninggalkan dan tidak terbatas apapun. Tuhan sertai mereka yang selalu menopang, baik rekan sekerja di mana Pak Hitipeu berdinas, dan juga kami semua, sahabat sepelayanan, sanak saudara Handai Tolan, istri dan anak-anak menantu dan cucu. Kekuatannya daripada-Mu ya Bapa dalam Roh Kudus.
Kami serahkan semua keadaan keluarga dari sekarang dan seterusnya kepada Engkau yang memiliki hidup dan yang mencurahkan kasih karunia berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keluarga masih akan mengantarkan bersama kami semua ke tempat pemakaman bagi jenazah Bapak Franz Niko Hitipeu. Tuhan tuntun kami tibakan di tempat tujuan dengan selamat dan penuh kekuatan pengharapan hanya daripadamu. Berikan kami ya Bapa cuaca yang terbaik, sehingga segalanya akan berjalan dengan lancar, bahkan berbagai prosesi yang akan dilaksanakan, baik ibadah pemakaman maupun prosesi kedinasan. Tuhan berkati semuanya itu berjalan dengan baik, dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan hingga selesai. Dan kami yakin bahwa seterusnya kami mungkin tidak bersama-sama dengan keluarga setiap saat, tetapi dalam ibadah ini, dari firman Tuhan kami yakin, Tuhan terus bersama-sama dengan mereka dalam segala hal menghadapi berbagai tantangan dan memberikan kasih karunia berkat yang melimpah. Terima kasih ya Bapa. Jaga dan sertai Ibu Maya, David, Laudri, Seva, Ibu Melati, dan cucu Efraim. Kepadamu ya Bapa kami berserah, Engkaulah sumber kasih karunia dan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan keluarga, marilah kita berdiri. Kami ingin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak-anak yang kekasih, agar kamu semua mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Kita satu dalam doa. Bapa, kami akan melanjutkan ke tempat pemakaman. Berkati keluarga, kuatkan keluarga, berikan kesabaran yang sejati daripadamu. Beri ketabahan yang sejati daripadamu. Mereka akan menutup peti ini dan mengantarnya ke tempat pemakaman dan memakamkan orang yang sangat mereka kasih ini.
Hal yang tidak mudah, tapi kami mohon kuasa Roh Kudus menguatkan keluarga, melepaskan orang yang mereka kasihi, karena sudah berada di sorga bersama dengan Bapa. Kuatkan kami semua ya Bapa, untuk dari gereja ini sampai ke tempat pemakaman dan menyelesaikannya dalam sukacita, karena Tuhan Yesus Kristus menyertai menguatkan keluarga. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Keluarga, kami mohon untuk presbiter yang hadir memberikan penghormatan terakhir dengan memberikan bunga kepada Pak Hitipeu. Setelah itu sebagai tanda penyerahan dari presbiter kepada keluarga, dan keluarga menyerahkan prosesi ini kepada dinas terkait Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melanjutkannya. Para presbiter silakan memberikan bunga sebagai tanda penyerahan rekan sepelayanan kepada keluarga. Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah melihat boleh keluar supaya kita tidak berkumpul. Mengingat situasi saat ini, kami mohon perhatiannya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah melihat, silakan keluar berganti dengan yang dari luar mau melihat. Terima kasih. Ada mic-nya enggak? Nanti ada di sebelah sini, Pak. Ada mic-nya. Ada mic. Prosesi di sini. Prosesi di sini, Pak. Di sini. Kalau di sana ada ya? Mau di situ. Mas saja. Silakan. Boleh silakan. Ya. Siap. Ada hand sanitizer apa nggak? Kata pendetanya dimohon keluarga untuk yang melihat secara bergantian. Saya nggak tega Pak. Nggak tega lagi. Belum. Yuk. Ya. Ada Pak Turman ada di sini dah. Udah standby. Yang di sana Pak Ses kan? Pak Ses yang apa? Gantiin. Ada Pak Ses lagi sholat deh Pak Ses. Ya. Nah, ini udah selesai ibadah ya, lagi ngasih bunga terakhir. Sekali lagi pada Bapak Ibu saudara-saudari, mohon perhatiannya untuk tidak berkumpul.
Yang telah selesai mohon keluar. Bisa berganti dengan yang belum. Iya, ini sebenarnya. Apa? Hah? Udah mau nggak ya sekarang? Saya bisa berjalan. Iya. Biarin aja dulu, katanya nggak tega gitu. Oh ya udah. Karena terakhir kan ini Makanya biar dulu. nggak apa-apa yang dikasih space karena penghormatan terakhir. Kan di sana kan udah tinggal masukkan aja nah. Ini lapas yang mau tutup petugas lapas atau petugas dana kami Iya. yang mau tutup petinya. Kita dari gereja nyerahkan ke mereka kan. Iya, dari mereka. Nah itu. Dari dinas